Baik, untuk company profil angkringan, tentang kami angkringan yaitu namanya adalah angkringan, di mana di sini adalah tempat makanan yang menghadirkan suasana tradisional khas Indonesia dengan konsep sederhana, nyaman dan bersahabat. Kami menyajikan berbagai pilihan makanan dan minuman tradisional dengan cita rasa autentik, cocok untuk semua kalangan. Visi kami adalah menjadi angkringan pilihan utama yang menghidupkan kembali kekayaan kuliner tradisional Indonesia dengan layanan yang ramah dan berkualitas. Dan misinya adalah menyediakan menu makanan dan minuman tradisional dengan harga terjangkau, mengutamakan pelayanan yang ramah dan suasana yang nyaman, memberdayakan bahan lokal untuk mendukung komunitas sekitar, dan produk unggulan adalah nasi kucing porsi kecil, nasi dengan berbagai lauk khas, sate-satean, pilihan sate seperti usus, telur puyuh, dan tahu tempe, wedang tradisional, minuman khas seperti wedang jahe, teh manis, dan kopi hitam. Baik, sekian. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dwi Andrian Permana. Di sini saya akan melanjutkan terkait penjelasan dari teori bisnis model Canvas untuk bisnis yang akan kelompok kami jalani, yaitu bisnis plan terkait angkringan atau bisnis angkringan. Ya, di sini saya akan menjelaskan terkait key partners dan key resource untuk bisnis model angkringan ini. Ya, kita mulai dari atau mungkin saya mulai dari penjelasan pertama terkait key partners ya. Di sini key partners yang mencakup pihak-pihak yang membantu dalam menjalankan dan mengembangkan usaha angkringan. Ya, insya Allah akan kami jalani. Beberapa mitra utama meliputi yang pertama tentunya ada supplier bahan baku. Ya, supplier bahan baku ini seperti vendor yang menyediakan bahan baku seperti nasi, lauk pauk, ayam, sate, usus, telur puyuh, dan lain-lain, serta bumbu dan bahan minuman seperti teh, gula, kopi, atau jahe. Ya, selanjutnya terkait penyedia peralatan usaha atau distributor peralatan dan perlengkapan. Nah, untuk penyediaan ini seperti gerobak angkringan, peralatan masak, piring, gelas, dan tikar yang kemungkinan kita akan bekerja sama atau membeli ya barang jadi di toko terdekat ya atau di UMKM mungkin ya. Selanjutnya ada penyedia tempat atau lahan. Ini seperti pemilik tempat di mana angkringan kita akan beroperasi jika lokasinya disewa. Kita menawarkan kerjasama berupa penyewaan tempat yang tadinya mungkin tidak ramai, ya tidak ramai atau lahan kosong yang belum dimanfaatkan akan kita manfaatkan untuk bisnis kami angkringan. Selanjutnya dari mitra teknologi ya, ini seperti platform aplikasi pesan antar makanan ya, seperti GoFood, GrabFood, atau ShopeeFood untuk menjangkau pelanggan yang lebih luas. Nah, selanjutnya ada penyedia pembayaran digital seperti QRIS atau dompet digital lainnya seperti GoPay dan OVO. Nah, selanjutnya yang termasuk key partners dalam bisnis kami yaitu komunitas lokal atau pemerintah. Ini maksudnya adalah untuk seperti mendukung dalam perizinan usaha atau promosi di tingkat lokal serta menarik konsumen kita untuk datang ke angkringan kami. Selanjutnya ada terkait pengrajin lokal. Ini seperti untuk penyediaan peralatan tradisional seperti tikar, piring, bambu, atau elemen dekorasi unik untuk angkringan. Nah, mungkin sekian untuk key partners yang setelah saya jelaskan. Jadi intinya key partners ini adalah bagian yang mencangkup pihak-pihak yang membantu bisnis angkringan berjalan dengan efektif atau biasanya kita sebut di sini sebagai karyawan atau manpower ya kalau di kita ya ada manpower untuk di internal ya kita yang menjalankan dan juga manpower di bidang eksternal ya seperti vendor-vendor yang sebelumnya sudah saya jelaskan.
Oke, untuk saya akan menjelaskan terkait key resource atau sumber daya utamanya. Ya, key resource di bisnis kami adalah aset penting yang dibutuhkan untuk menjalankan dan mendukung usaha angkringan. Sumber daya ini mencakupi yang pertama, tentu saja peralatan atau gerobak ya. Karena di sini kita menjalankan angkringan menggunakan gerobak sebagai tempat kita berjualan ya, dan menjadikan gerobak angkringan ini menjadi ciri khas kita dalam berjualan atau berusaha. Nah, ini jadi sebagai identitas utama dari angkringan dan tempat untuk menyajikan makanan serta minuman. Oke, selanjutnya dari resortnya adalah bagian dari bahan baku. Ya. Nah, ini adalah stok bahan makanan dan minuman yang tentunya berkualitas seperti nasi, lauk pauk, dan bahan minuman tradisional seperti wedang, jahe, dan kopi. Ya, ini akan kita buat semaksimal mungkin, seenak mungkin, dan sespesial mungkin supaya para pelanggan kita tidak akan pindah ke lain tempat. Ya, selanjutnya ada sumber daya manusia atau SDM yang tadi dijelaskan, sedikit saya singgung terkait manpower ya. Nah, tenaga kerja itu termasuk dari koki ya, atau pelayan yang membantu menyiapkan makanan dan melayani pelanggan. Tentu saja mungkin ini akan dilakukan oleh tim kami. Ya, nanti akan ada pembagian tugas. Oke. Selanjutnya adalah lokasi yang strategis, tempat berjualan yang mudah diakses, ramai dan dekat dengan target pasar. Seperti perkantoran, kampus, atau tempat wisata. Selanjutnya, kita ada dari key resource ada peralatan dan perlengkapan operasional. Di sini apa saja sih biasanya yang digunakan untuk plan angkringan? Untuk peralatannya seperti kompor, alat masak, tikar atau kursi lipat ya, serta piring dan gelas untuk pelanggan. Tentu saja ini peralatan dan perlengkapan operasional ini tentu saja sangat penting. Tapi di lain itu semua kita juga insya Allah akan menyediakan seperti permainan untuk teman di angkringan ya, untuk teman-teman yang akan datang ke angkringan atau customer yang akan datang ke angkringan, seperti contohnya permainan card game ya, atau permainan-permainan yang bisa bisa dilakukan saat kita nongkrong di angkringan. Ini termasuk dari peralatan dan perlengkapan operasional. Nah, selanjutnya adalah branding dan media promosi. Ya, akun media sosial atau aset digital untuk memasarkan angkringan. Nah, supaya juga apa? Supaya untuk menarik pelanggan baru dan menjaga loyalitas pelanggan. Selanjutnya ada jaringan mitra. Ini seperti Saya si Pemadia Soliha. Di sini saya akan membacakan poin key activities. Kesatu, ada penyediaan dan penyajian makanan, yaitu memasak dan menyiapkan berbagai menu angkringan seperti nasi kucing, sate-satean, gorengan, minuman, dan lain-lain. Kedua, ada pengelolaan bahan baku dan persediaan, yaitu ada menyediakan bahan baku makanan dan minuman yang segar dan berkualitas seperti tahu, tempe, nasi, sambal, dan bahan pelengkap lainnya. Ketiga, ada promosi dan pemasaran, yaitu menggunakan media sosial seperti Instagram atau WhatsApp untuk memperkenalkan menu dan menarik pelanggan. Keempat, ada penyediaan tempat usaha yang nyaman, seperti menjaga kebersihan dan kenyamanan area makanan, serta memperhatikan penerangan dan sirkulasi udara yang baik. Poin selanjutnya yaitu value proposition. Nomor 1, elemen harga. Menu enak dengan harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Kedua, ada elemen pelayanan seperti layanan cepat, ramah, dan membuat pelayan nyaman. Ketiga, elemen brand. Hidangan khas angkringan dengan cita rasa tradisional yang asli. Keempat, ada elemen usability dengan tempat yang cocok untuk santai, ngobrol, atau kerja. Tersedia wifi, colokan, dan area smoking. Terima kasih. Perkenalkan, saya Dwi Rianti, saya dari kelompok 8 kewirausahaan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang dua materi yaitu Customer Relationship dan Cost Structure. Customer Relationship
Customer relationship sangat dibutuhkan untuk membuka sebuah usaha. Di sini, kita akan melakukan pendekatan secara langsung dengan pelanggan atau berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dengan cara mengetahui menu apa yang paling sering dipesan oleh pelanggan, memberikan pelayanan yang ramah, yang baik, dan menjalin hubungan secara profesional dengan pelanggan, memberikan diskon untuk pelanggan yang sering datang ke lapak kita atau pelanggan tertentu. Dan yang terakhir, kita perlu berinteraksi secara langsung dengan sosial media agar kita bisa berinteraksi dengan pelanggan yang ada di sosial media. Gimana caranya kita berinteraksi di sosial media? Yaitu dengan cara membuat konten-konten kreatif. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk channel atau jalur pemasaran yang kami lakukan di angkringan kami. Nah, untuk berjualannya kami langsung membuka stand booth di lokasi angkringan. Nah, tidak hanya itu, kami juga menggunakan sosial media sebagai salah satu media promosi kami. Karena bagi kalangan muda saat ini tentunya sosial media itu sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Jadi sangat cocok jika kita sebagai pembisnis menjadikan sosial media sebagai sarana bahan promosi. Nah, untuk sosial media yang akan kami gunakan sebagai media promosi kami yaitu terdiri dari Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Dan tentunya kami juga menyediakan platform pesan antar makanan menggunakan GoFood, GrabFood, ShopeeFood, dan lain sebagainya. Kami menyediakan platform pesan antar itu untuk memudahkan customer atau pelanggan kami yang ingin membeli makanan yang ada di angkringan kami. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan untuk customer segment atau segmentasi konsumen yang kami buat di angkringan kami. Nah, untuk customer segment ini mencakup pelanggan-pelanggan atau target pasar kami. Dalam memulai bisnis, tentunya kita wajib menentukan target pasar terlebih dahulu untuk modal awal, kelancaran bisnis, dan memperoleh keuntungan yang maksimal. Nah, untuk bisnis plan yang kami buat sekarang mempunyai target pasar kalangan muda ke atas, contohnya yaitu seperti mahasiswa atau pelajar, karyawan, komunitas lokal, wisatawan yang ingin mencoba makanan lokal, dan warga sekitar yang mencari tempat untuk bersantai. Nah, tentunya harga makanan yang kami sediakan di angkringan kami sangat terjangkau oleh kalangan menengah ke bawah. Baik, seperti itu mungkin. Oke, yang kedua yaitu cost structure atau biaya. Di sini kita akan membuka angkringan ya, jadi kita memerlukan beberapa biaya yang harus dikeluarkan, yaitu seperti gerobak, seperti bahan makanan, bahan minuman, atau bahan tambahan kayak buat sewa tempat, atau bahkan kebersihan nantinya. Kita sudah memperkirakan dan kita sudah menghitung-hitung kira-kira jumlahnya yaitu sekitar 6.700.000 atau bahkan 7 juta sih. Oke, sekian dari saya. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian. Baik, untuk revenue stream atau sumber pendapatan, penjualan makanan dan minuman, jenis menu adalah variasi menu yang menarik, harga adalah kompetitif dan sesuai kualitas layanan cepat, ramah, efisien, pendapatan layanan pesan antar delivery, platform, pihak ketiga, Gojek, Grab, dan lain-lain. Pengiriman langsung dikelola oleh restoran. Model berlangganan, paket rutin untuk berpendapatan tetap. Penjualan untuk menu paket acara. Pendapatan besar adalah dibayar sekaligus untuk acara. Kemudahan pelanggan, paket lengkap untuk kebutuhan acara. Penawaran khusus, harga lebih hemat dibanding menu individual. Jadi, kesimpulan dari menjalankan bisnis angkringan yang kami pahami, bisnis angkringan berpotensi memberikan keuntungan yang stabil dengan resiko yang rendah. Namun, pengelolaan yang baik, kreativitas dalam menu,
dan pemahaman akan kebutuhan pasar menjadi kunci utama agar bisnis ini sukses bertahan dalam jangka panjang. Selain itu, dengan pengolahan yang baik dan inovasi yang tepat, angkringan bisa menjadi sumber penghasilan yang paling menguntungkan. Terima kasih, sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.